Kids, masih dengan saya Teacher Yulna pada mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor-faktor terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, mampu menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Dan yang keempat, mampu menjelaskan hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Baiklah, kita masuk saja ke pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses penjualan atau proses pertukaran jual beli produk dan jasa antar dua negara atau lebih. Nah, tujuannya tentu saja untuk mencari laba atau untuk mencari keuntungan. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendorong dari terjadinya perdagangan internasional ini? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam oleh masing-masing negara. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Mungkin kamu pernah mendengar atau sering mendengar yang namanya tenaga kerja Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari contoh-contoh perdagangan internasional. Jadi bukan berarti orangnya diperdagangkan ya, tetapi karena adanya perbedaan tingkat kualitas SDM tadi. Nah, yang ketiga adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaannya budaya satu bangsa. Dan yang kelima, adanya perbedaan-perbedaan lain yang saling mempengaruhi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Misalnya tentang upah atau tentang biaya produksi. Nah, contohnya tadi ketika ada TKI atau tenaga kerja kita yang ke luar negeri, misalnya ke Arab, nah itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor upah. Upah tenaga kerja di Arab mungkin lebih tinggi dari negara kita yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya apa saja manfaat dari perdagangan internasional itu? Yang pertama, itu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara juga bisa menciptakan spesialisasi produk tertentu. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan internasional ini akan mendapatkan barang dengan mudah dan dengan harga yang mudah pula. Yang keempat, mendorong terjadinya kegiatan produksi. Yang kelima, setiap negara itu dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara lainnya. Yang keenam, manfaatnya adalah kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil perusahaan untuk bertambah baju dan membuka kesempatan kerja. Manfaat yang berikutnya adalah yang ketujuh, pendapatan negara itu akan meningkat dari perolehan devisa. Nah, yang kedelapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, manfaatnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke apa hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional itu memiliki hambatan-hambatan diantaranya yaitu bisa saja harga barang di luar negeri itu lebih murah dari harga produk di dalam negeri kita, baik dari sisi biaya produksi maupun biaya bahan baku. Nah, di samping itu hambatannya bisa juga adanya proteksi, artinya adanya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negeri.
Nah, hambatan yang ketiga yaitu adanya kuota. Artinya ada kebijakan dari pemerintah untuk membatasi jumlah ekspor produk ataupun jasa. Nah, hambatan berikutnya adalah ada yang dikenal dengan istilah politik dumping. Politik dumping ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri itu lebih murah dibandingkan menjual barang di dalam negeri. Nah, itulah faktor-faktor yang menjadi hambatan dari perdagangan internasional. Oke, saya berharap sampai di sini Anda semua bisa paham dengan materi kita. Baiklah kids, sampai di sini materi tentang perdagangan internasional. Ingat, jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Be happy, be healthy. Sampai ketemu minggu depan.